Halo Halo teman-teman. teman-teman, kembali lagi di podcast Nana dan Reza. Perkenalkan, saya Dikna Bara Putri Paramudia dengan NIM G0025016. Dan saya Reza Dava Muhammad Fajri dengan NIM G0025200. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang dekat dengan kehidupan kita sebagai warga negara, yaitu demokrasi Pancasila di Indonesia. Demokrasi sering kita dengar, terutama saat pemilu. Namun, apakah demokrasi hanya sebatas memilih pemimpin setiap 5 tahun sekali? Bagaimana sebenarnya penerapan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, oleh karena itu, sekarang sudah hadir dua narasumber yang akan berdiskusi bersama dengan kami. Ini narasumber kami, bisa tolong perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan namaku Aksandra Maulana Rananto dengan NIM G0025006. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Nur Abida dengan NIM G0025206. Baik, terima kasih Aksa dan Nadia telah hadir di sini untuk menemani kami. Jadi kita akan memulai untuk sesi tanya jawabnya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin tanya dulu nih, menurut kalian apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Menurut aku sendiri sih, demokrasi Pancasila ini adalah demokrasi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai yang ada di butir-butir Pancasila serta UUD 1945. Jadi nggak cuman demokrasi yang sekedar untuk memilih pemimpin, tapi ini juga kita itu memilih berdasarkan suara hati kita bagaimana negara ini akan ditentukan arahnya dengan pesta demokrasi ini. Mungkin kalau menurut saya sendiri, demokrasi itu Pancasila dengan demokrasi di beberapa negara lain yang dimana dia itu adanya penekanan pada musyawarah dan semangat kekeluargaan. Nah, mungkin idealnya itu ketika ada perbedaan pendapat, yang dimana penyelesaiannya itu bukan dengan saling menjatuhkan, tetapi mencari solusi yang terbaik bersama. Walaupun nanti pada akhirnya itu bisa dilakukan pemungutan suara ataupun proses diskusinya itu tetap penting. Oke, terima kasih untuk Aksan dan Mbak Nadia. Kemudian saya lanjut untuk sesi pertanyaan yang kedua. Kalau melihat kondisi Indonesia sekarang, menurut kalian nih, demokrasi Pancasila itu sudah berjalan dengan baik atau belum? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya sudah berjalan tapi belum sempurna gitu, karena kita lihat sendiri masyarakat sudah sekarang bebas memilih, bisa mengemukakan pendapatnya dengan bebas memilih, contohnya memilih presiden, wali kota, bupati dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa titik yang dijalankan oleh beberapa calon sehingga membuat demokrasi itu kurang sempurna. Itu sih. Untuk saya sendiri, mungkin menurut saya itu masih banyak tantangan yang dimana nanti misalnya kayak masih sering munculnya politik uang, yang dimana kadang itu masyarakat itu masih memilih bukan karena melihat kemampuan ataupun calon pemimpin, yang dimana karena mendapat imbalan tertentu. Mungkin selain itu juga untuk media sosial juga sering dipenuhi berita yang palsu, yang akhirnya itu bakal membuat si masyarakatnya itu mudah terpecah. Jadi mungkin secara sistem sendiri memang demokrasi itu sudah berjalan, tetapi kualitas pelaksanaannya itu mungkin masih harus terus diperbaiki. Wah, menarik sekali ya pendapat dari Mas Akson dan juga Mbak Nadia. Berikutnya nih, ada pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Itu kenapa sih setelah dipilih oleh rakyat, sebagian wakil rakyat justru lebih terlihat mengutamakan kepentingan partai dibanding kepentingan masyarakat itu sendiri? Apakah ada pendapat? Kalau menurut aku sendiri sih, karena yang pertama mereka itu sudah kayak dijunjung oleh partai, dibantu oleh partai, sehingga ada suatu hal yang muncul di diri mereka bahwa saya harus balas budi ke partai. Lalu juga menurut aku kan ada namanya money politik juga ya, jadi mereka itu harus kayak menyetorkan uang atau mencari uang lebih untuk setoran ke partai seperti itu, yang itu nantinya juga akan menghambat pertumbuhan perekonomian dan juga menghambat dari kepuasan masyarakat, karena hal tersebut itu menyebabkan banyaknya praktik korupsi di Indonesia ini. Seperti itu sih. Mungkin saya akan menambahkan sedikit dari Akson, yang dimana menurut saya sendiri itu masyarakat itu juga punya peran, yang dimana kalau misalnya setelah pemilu masyarakat itu nanti tidak lagi mengawasi wakilnya, maka kemungkinan mereka itu bakal lebih fokus pada kepentingan politik akan semakin besar, yang dimana nanti demokrasi itu tidak berhenti saat mencoblos, tapi rakyat itu juga harus aktif memberi kritik dan mengawasi kebijakan pemerintah.
semakin menarik nih ya pembahasannya. Nah, sebagai rakyat sendiri, kita lanjut ke next pertanyaan. Kalian sebagai rakyat sendiri tuh bagaimana pendapat kalian tentang pengaruh suara-suara dari rakyat kepada kebijakan pemerintah sendiri? Oke, kalau menurut aku sendiri sih pengaruhnya cukup besar karena kan mereka kan punya visi misi sendiri-sendiri ya, dan kita sendiri yang memilih mereka. Jadi mau visi misi itu kan bentuk dari mau dijadikan seperti apa nanti apa namanya masa jabatan mereka dan arah dari suatu komunitas yang akan mereka pimpin. Jadi peran kita itu sangat besar, terutama memilih arah di mana komunitas ini akan atau negara ini akan berlanjut. Mungkin saya juga setuju, mungkin tetapi pengaruhnya itu mungkin tidak secara langsung karena kadang itu aspirasi masyarakat itu juga membutuhkan proses yang panjang yang dimana sebelum benar-benar diwujudkan. Jadi karena itu nanti masyarakat itu harus perlu menyampaikan pendapat dengan cara yang benar dan terus mengawal prosesnya. Baik, berbicara soal suara rakyat juga ini ada fenomena yang menarik nih, di mana biasanya ketika pada masa pemilu itu tuh masyarakat sering terpecah karena adanya perbedaan pilihan partai politik atau pilihan politik secara umum lah. Menurut kalian mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, menurutku sih itu hal wajar ya kenapa bisa terjadi. Contohnya aja misal rakyat yang menengah ke bawah dan menengah ke atas pasti kebutuhan dan keinginan mereka itu berbeda. Otomatis mereka akan menyesuaikan dirinya dengan pemimpin-pemimpin yang menawarkan atau menjanjikan sesuatu yang akan memberikan benefit lebih banyak ke mereka. Jadi pasti itu akan terjadi dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perpecahan. Tapi menurut aku itu adalah bentuk dari serunya pesta demokrasi. Jadi aman aja kalau aku. Kalau menurut saya sendiri yang dimana media sosial itu juga nanti dia tuh bakal memiliki pengaruh yang besar, yang dimana nanti media sosial itu kan juga memperlihatkan informasi yang dimana dia tuh sesuai dengan pandangan pada kita kan. Nah jadi akibatnya itu nanti kita itu bakal menjadi kurang terbiasa untuk melihat sudut pandang yang berbeda. Nah padahal demokrasi Pancasila itu justru mengajarkan untuk musyawarah dan saling menghormati. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke praktek demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di lingkungan mahasiswa nih, bagaimana cara menerapkan demokrasi Pancasila ini sendiri? Kalau dari aku sendiri sih sesuai pengalamanku ya kayak kemarin pemilihan ketua BEM sih. Jadi nanti kita memilih dengan mirip-mirip lah seperti kita memilih wakil rakyat ya. Intinya di bilik suara terpilih tertutup lalu dihitung dan perhitungannya itu nanti dihitungkan dan terbuka hasilnya. Intinya gitu sih. Mungkin kalau selain dari Akson sendiri yang dimana kita juga harus belajar menerima hasil keputusan bersama, yaitu yang tidak semua pendapat itu kita pasti diterima. Jadi tetapi selama prosesnya itu adil, yang dimana semua itu bakal diberi kesempatan untuk berbicara, maka mungkin hasil musyawarahnya itu perlu dihormati. Wah, setelah semua pendapat ini saya mau bertanya nih, jika kalian diberikan kesempatan untuk memperbaiki suatu hal dalam demokrasi Indonesia, apa yang akan kalian pilih? Kalau dari aku ya, aku tuh ingin kayak meningkatkan pendidikan politik itu sejak dini. Intinya kita kenalkan politik itu supaya ada sejak dini. Sama ada suatu pikiran dari aku yang terinspirasi dari Jepang, yaitu membatasi cost cap untuk melakukan kampanye. Jadi kita sudah menyediakan alatnya, tempatnya, dan hanya boleh mengeluarkan segini untuk kampanye. Jadi itu nanti akan mengurangi yang namanya money politik. Jadi yang terpilih akan yang terbaik dan juga nanti mereka tidak akan bingung harus mencari uang untuk mengganti yang seperti pertanyaan tadi, mengganti uang yang sudah diberikan ke mereka untuk mendukung mereka bisa jadi wakil. Itu sih. Mungkin kalau saya sendiri, saya ingin untuk meningkatkan transparansi pemerintah, yang dimana semakin terbukanya informasi kepada masyarakat, itu semakin mudah untuk masyarakat sendiri itu mengawasi jalannya pemerintah. Mungkin dengan begitu juga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi juga akan meningkat. Wow, terima
untuk semua jawaban-jawaban dari Aksan dan juga Nadia. Nah, sekarang tiba juga di akhir dari podcast kita. Nah, dari diskusi hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tetapi juga tentang bagaimana nilai musyawarah, persatuan, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti yang kita tahu, demokrasi Indonesia juga sudah mengalami banyak sekali perkembangan, tetapi masih memiliki tantangan seperti politik uang, penyebaran hoaks, serta rendahnya literasi politik, juga kurangnya pengawasan terhadap wakil rakyat. Nah, sebagai mahasiswa kita memiliki peran untuk menjaga demokrasi dengan berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, menyampaikan aspirasi secara santun, dan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita untuk segala pendapatnya, kepada Akson dan juga Nadia. Dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode Episode berikutnya. selanjutnya.